Bismillahirrahmanirrahim. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi, itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi Allah, saya dan istighfar. Ini ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa maka nawahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Zaman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Namun para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam, assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Dan sini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, yes innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub mereka. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi no alaika. Alaika berarti khitab itu di hadapan anda, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh nggak bisa mati, berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir anda, sekarang keyakinan anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid, orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, tertua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah, sholatu wa salamu wa ala tersasa. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Juga atau kok dangdut no? Bahasa Arabnya boleh toroban, toroba wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab, ngeflay apa? Rodo ngeflay. Tapi ramai mikir utang kan? Pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca di bab berjanji itu ngefly agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga, munasik. Saya tidak tahu masih ono tabuannya atau orang itu gak usah bagus, soalnya terus asik. Ceritanya
5 ada tutorib itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Manakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane. Terus yang ra paham lah saya bawa ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoknya mana joget-joget gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Nah, sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Juror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya tuh apal Tiba Berjanji bukan karena seneng tibaan, saya tuh seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Juror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya saman baca apa? Walanal ma'la wa khaifu mina fa'alaman hada wa kun zakuni. Sebuti sing sering kayak apa? Wal baitu ya'laf nahnu jiron. Sebentar kayak dulu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampai tak makna nih ya, mau nak joget temben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Itu orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok gue mau coplok sujud semua, gue itu manina wira betah. Mereka bumi ini beraimu wira betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknanya akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te baitu ya alafu iku kenal akrab apa baitu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa terus walana khairul itu ora kowe ben iku serasa melo-melo iki. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku selon-lon wae perkarane tau dulu berarti. Wong kowe ora paham buanter ae. Iku yo sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabah ma fi bin. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah, kayak mau cari kulah, kan kayak mau cari kulah, anut. Tapi rasa bo imani, mungkin melok-melok. Mulane, nopo mau lihat teng Solo, nak gue rano udur ya teko. Mereka sing mau cari bener. Maksudnya sing mau Habib terus muni wa ilas sibto ini nan Hasan. Dan sing mau gue oleh makna nih wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain. Misalnya sing ngomong rugen paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong. Jajal misalnya di mana nih? Kowe mana nih? Mustafa ke mana nih? Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Si wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabah ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat.
Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali, kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab ilmu. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Said Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Jadi kan dapat juga. Wah itu sebuah terlarang apa-apa meniwa illa siftoy nantasibu. Paham kan jauh tadi nanti bahan pas ulang toh. Jadi serau banter-banter. Utawa ya banter tapi raro manane iku oleh perkarane. Kalau raro manane itu piye wa illa siftoy nantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa ya iku abdul sing dadi bapak. Jadi meliriin rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nopo hasan. Ini penting kalau terang. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusuk aku. Perkarane iku waras banget. Mulane salate ulama pisan, nek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Jadi dibiji akeh ngono ora kok bener dibiji. Tapi nek salat nganggo tradisi ne ulama, ngene kuwi ora tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak ya. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejar pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sih gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nah aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati, dan aku mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, aku itu untuk raduna alaiya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu, saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar, asal ulamanya waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kan? Kau terlalu terus nangis, nyongko istighfar paling mandi, gue sombong, gue kurang mandi. Maksudnya gue hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wes ngalap cukup beristighfari kanjeng. Cara pulau, gue ada orang sampeyan. Wong rasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku orang tahu di istighfar no. Kanjeng Nabi. Yang pun aku sombong ngono aku ora roh, tapi nak aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Wah, nggih. Kula niku buat ini urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan pemponan mboten saged. Ora krono apa-apa.
Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahman, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwun kowe yo tenanan nih, maksud ora tenanan yo tenanan tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi, paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Oke. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka ana wa liwa'dzibahu wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta nopo fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau coro zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Boni Rasulullah sangat. Mulane kejogeman nyalano ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Nah, kejogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nah, wis utane atimu elek tukang suudon yang kok mlebu neraka, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarang ulama ya udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate roh. Kalau balik ini malah, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji, niku kabeh nganggo nopo fitok maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng Nabi. Mulane do pede, mulane na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Itu pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku toh. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati itu sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah sama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saya cek wae pas ke mati ku ana bumi denginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekeliling. Kok ketoke keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita ku separah iman kita ku separah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak
Nah, itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangis dringis dulu. Nah aku suwi kan. Yo kok dicek kan suwi ndi. Maksudnya nang akhirat to kan suwi ndi Gus manajeran pe kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat pun kono tahu nek jenengan pendet. Itu disebut paham ya, terus kula suwun wong ku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semua jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita, kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa alaiha makasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Wah ini paham ya. Bisa gue paham orang menyenang guru itu sunat. Bodoh nih itu so. Tapi nak gue menira paham jujur itu sunat. Yang sama guru itu so. Yang kok dihitung dewi. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana wa, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso omong. Terus bedane apa kowe mek tanah ambek makanya uang wali tenan, usul tenan. Aku maksiat yo isin, mbek wit, mbek bumi, mbek suket. Nah waras loh. Problemnya kan sudah tidak pati waras, lah itu sehingga akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak ini ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi nopo saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja koyo wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kowe Mustafa mbek aku seksine akeh kulo. Kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah takut Mustafa tahu sholat bah Ka'bah, mboten mboten nate roh. Nah kula gak tahu sholat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mau nak kira tahu kula sholat temu ning Cisambua malah. Mulane dari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng sok awal ya sok awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah ben seksine banyak. Tapi orang itu terus biasa soal lain, kalau terus sampai kluyar tidak. Mereka nak soal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago lama jangan kena iso itu nopo. Tidak. Tapi sementing sampai ngerti gitu. Terus suwun sangat, nak sampai kepengen tambah senang dengan Kanjeng Nabi. Niku sering mau jadi berjanji simtu dikror karena nopo. Di situ tuh ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila gua Adam loh, kila kola Adam bihi uniluhu a'lal mar. Terus ditakon kila gua Ibrahim, kola Ibrahim takumu biurjadu ala badil asnami wal kawakib kila gua nuh kola nukun biyanju minal. Nah mana nih ngeten? Nah mereka biasanya macam apa? Tiba orang berjanji. Kedora tahu nih bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau singgung dulu. Nah dulu kan kita banyak karena nembe era sini saya tahu kan baik Habib Anis bin Alwi bin Ali.
Kalau nu semua kitab madha ini gue gada, kata maksudnya kata. Jadi kalau sinau nih, berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nak nyanyi nguruhin, jadi seneng maksudnya nyanyi rotok jadab kan. Kalau nangis berdoa paham, sehingga nangis berdoa jadab atau torokan. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, seorang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala Adamu bihi unilhu a'lau. Orang itu Adam. Ya gara-gara Nur itu Adam tak kei unilhu a'lau maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuh pangeran ora kola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taku hujjatu ala badil asnami. Orang Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat, jadi pinter, bisa ngalahno debat, ngalahno para penyembah nopo. Malaikatnya ngotot, wes salah pun video aja. Ya orang ngotot Musa, orang Musa itu diburi. Ya ngotot Isa, ya orang Isa. Jadi jawab keliru bulan balen itu ya ono sanate, ono dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab Akhirnya selesai terakhir apa? Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif mon sakniki nyerah kula tangklet sinten toh niku. Terus Allah jawab iku Muhammad bin Abdullah. Nah, sekolah gua nabiyun istakhartuhu min du'ayyibni yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane.